Baiklah, saya akan mereview materi biofisika tentang biooptik. Pengertian biooptik. Biooptik ini tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup, atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai ilmu fisik yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Yang kedua, struktur dan fungsi organ mata. Yaitu yang pertama, struktur mata, yaitu supersilia atau alis, bulu mata. Yang ketiga, palpebra superior, itu lekukan di bagian kelopak mata atas. Pars supratarsalis, kelopak mata yang berada di atas bulu mata. Pars tarsalis, kelopak mata lebar yang berada di bawah alis. Dan palpebra inferior, kelopak mata. Rima polbar, yaitu garis fana terbentuk ketika kita menutup mata. Angulus osculi, yaitu adalah sudut mata. Limbus palpebra. Selanjutnya, caruncula lacrimalis, papilla lacrimalis superior, papilla lacrimalis inferior, tunica conjunctiv, fornix conjunctiv, apparatus lacrimalis. Sel-sel reseptor khusus yang memiliki fungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang sedang terjadi. Ditinjau dari fungsinya, sel-sel reseptor ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu interoseptor dan exoseptor. Yang pertama itu adalah interoreseptor. Ini berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Yang kedua, exoreseptor berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh. Yang ketiganya, peran cahaya dalam penglihatan manusia. Yang pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Cahaya melalui kornea menuju pupil, diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membolakkan cahaya agar difokuskan ke retina. Photorespectors pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan. Selanjutnya, pemrosesan informasi ke mata. Persepsi visual adalah proses interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi informasi visual yang spesifik di otak. Cahaya mengalami refraksi melewati pupil dan mencapai retina. Terjadi perubahan energi cahaya menjadi aksi potensi di retina. Sinyal yang terbentuk diteruskan ke nervus opticus, chiasma opticus, tractus opticus, corpus geniculat lateral, dan cortex cerebri. Proses kerja alat bantu melihat pada manusia. Yang pertama, sistem optik. Yang paling penting bagi manusia adalah mata. Di depan lensa mata terdapat selaput yang membentuk suatu celah lingkaran. Selaput ini yang disebut dengan iris dan berfungsi memberi warna pada mata. Celah lingkaran disebut pupil. Jumlah cahaya yang memasuki mata dikendalikan oleh iris. Iris ini mengatur ukuran biji mata, sedang tebal lensa dikendalikan oleh otot siliari. Kornea mata adalah bagian depan mata memiliki lengkung yang lebih tajam yang dilapisi oleh selaput bening. Selanjutnya, kelainan refraksi pada mata. Itu pertama, rabun jauh, miopi. Mata miopi atau rabun jauh ini adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Rabun dekat, hipermetropi, yaitu adalah
rabun dekat atau mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Astigmatisme yaitu biasanya disebabkan oleh kornea atau lensa kurang bundar sehingga benda titik difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Mata presbiopi membuat terjadi gangguan akomodasi pada usia lanjut yang dapat terjadi akibat kelemahan otot akomodasi. Lensa mata tidak tunggal atau berkurang elastisitasnya akibat sklerosis lensa. Mata katarak ini atau mata buram terjadi karena cairan dalam lensa keruh lensa mata kelihatan. Pengertian fotoreseptor dan peranannya pada makhluk hidup. Yang pertama kita harus tahu dulu pengertian fotoreseptor. Cahaya yang masuk melalui kornea dan diatur jumlahnya oleh pupil akan diterima oleh reseptor yang ada pada retina. Reseptor ini disebut sebagai fotoreseptor yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Peran fotoreseptor pada tanaman sebagai respon terhadap cahaya. Cahaya adalah faktor yang paling penting mempengaruhi tanaman. Panjang gelombang cahaya berkisar dari ultraviolet sampai dengan A, sampai cahaya merah jauh yang dirasakan oleh beberapa fotoreseptor untuk mengenali lingkungan cahaya. Konsep mata majemuk atau faset pada serangga. Mata faset adalah mata majemuk yang dimiliki arthropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea, di mana mata terdiri dari unit berulang yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Umumnya, gabungan penglihatan tersebut akan menyerupai gambaran mosaik, keping-kepingan yang menyatu, mirip ilustrasi dari halftone, gambaran titik-titik yang biasanya ada dalam majalah maupun surat kabar. Selanjutnya, proses penglihatan pada mata majemuk. Adapun proses melihat pada mata majemuk yaitu setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Bagian omatidia yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lain. Konsep warna pada bulu merah. Bulu yang indah itu mulai dari bagian bawah sampai ujungnya. Ekor berada di belakang dan berfungsi sebagai penyokong. Burung merak jantan mempertunjukkan bulunya yang indah kebanyakan di musim hujan. Juga merupakan musim kawin mereka. Selanjutnya konsep mimikri pada bunglon. Bunglon beradaptasi dengan mimikri, yaitu mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan atau tempat tinggalnya. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, bunglon terlindungi dari pemasangannya sekaligus tersamar dari hewan-hewan yang akan dimangsanya. Penyebab bunglon berubah warna dipengaruhi oleh sinar matahari, suhu, dan mood. Adapun di dalam materi ini itu adalah ayat Al-Quran yang terkait konsep cahaya yang disinggungi, yaitu terdapat di dalam surah An-Nur ayat 35. Yaitu Allah menciptakan matahari sebagai sumber cahaya yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Allah menjelaskan bagaimana sesungguhnya Allah menjadikan cahaya yang memancar dari matahari sebagai sinar dan menjadi bulan sebagai cahaya. Yaitu dijelaskan di dalam surah Yunus ayat 5. Allah menyatakan penciptaannya yang tanpa cacat. Itu dijelaskan dalam surah Asar ayat 24. Jenisnya serangga yang disebutkan di dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 68.